Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video ini kita akan membahas tipe soal 3. Di video sebelumnya kita sudah bahas tipe soal 1 dan tipe soal 2. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan kunjungi video part 1 pertidaksamaan nilai mutlak. Karena ini merupakan video kelanjutan dari video part 1. Contoh soal nomor 1. 3x tambah 1 dikurangi nilai mutlak 2x tambah 4 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 5 dikurangi x. Perhatikan bahwa ini adalah tipe soal 3 pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk tipe soal 3 ini hanya dapat menggunakan satu alternatif penyelesaian, yaitu menggunakan definisi. Jadi kita gunakan definisi. Karena di sini ada dua buah nilai mutlak, kita definisikan keduanya. Nilai mutlak 2x tambah 4 didefinisikan sebagai 2x tambah 4 jika x lebih dari sama dengan negatif 2. Berarti kalau ini dikali negatif menjadi negatif 2x dikurangi 4 jika x kurang dari negatif 2. Dan belum paham tentang titik pemecah ini, simak lagi video sebelumnya tentang konsep nilai mutlak. Selanjutnya kita definisikan nilai mutlak 5 dikurangi x berarti 5 kurang x jika x lebih dari sama dengan, berarti ini titik pemecahnya 5 kurangi x sama dengan 0, berarti negatif x sama dengan negatif 5. Berarti kalikan negatif ya. Berarti kalau misalnya kedua ruas dikalikan negatif 1 untuk jadi x, nah maka tanda pertidaksamaannya ini berbalik arah ya. Berbalik arah menjadi x kurang dari sama dengan 5 ya. Hati-hati ya, karena x-nya ini negatif 1x. Kemudian kalau ini dikalikan negatif berarti menjadi negatif 5 ditambah x. X-nya kalau misalnya tadinya kurang dari berarti berbalik arah ya, jadi lebih dari 5. Karena ada dua nilai mutlak, maka untuk syaratnya kita satukan. Titik pemecahnya negatif 2 dan 5. Untuk x lebih dari atau sama dengan negatif 2 berarti arah sini. Ya, maka kita gunakan 2x tambah 4. Sedangkan untuk x kurang dari negatif 2, kita gunakan negatif 2x dikurangi 4. Untuk x kurang dari atau sama dengan 5, ya kurang dari atau sama dengan 5 berarti ke arah sini. Kita gunakan 5 dikurangi x. Dan untuk x lebih dari 5, berarti dari 5 ini ke arah kanan, kita gunakan negatif 5 tambah x. Ya, berarti kita buat titik pemecahnya ini, titik pemecah. Ada dua buah digabungkan. Berarti kita punya 3 daerah. Ya. Daerah ini kurang dari negatif 2, daerah di antara negatif 2 dan 5, dan daerah lebih dari 5. Maka kita analisis satu persatu. Berarti untuk x kurang dari negatif 2, untuk x kurang dari negatif 2 nggak ada sama dengannya ya. Di sini 2x plus 4-nya menjadi negatif 2x dikurangi 4. Sedangkan untuk nilai mutlak 5 dikurangi x menjadi 5 kurangi x. Soal ini kita ubah menjadi 3x tambah 1. Ini tidak ada yang berubah ya, karena ini bukan nilai mutlak. Ya, dikurangi nilai mutlak 2x tambah 4 menjadi negatif 2x. Negatif 2x dikurangi 4. Kurangi 4. Kemudian
kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 5 min X menjadi 5 min X. Kita kerjakan. Ya, jadi 3X tambah 1, berarti ini dikalikan. Negatif dikali negatif 2X jadi positif 2X. Negatif dikali negatif 4 jadi positif 4. Oke, berarti ini 5 min X boleh kita jadikan negatif 5 plus X kurang dari sama dengan 0. Ya. Kedua ruas dikurangi 5 dan ditambah X atau pindah ruas bolehlah. Ya, kalau misalnya lebih mudah dipahami. Kemudian kita sederhanakan 3X tambah 2X 5X, 5X tambah X berarti menjadi 6X. Ya, terus 1 ditambah 4, 5 dikurangi 5, 0 berarti ya. 0 berarti nggak usah ditulis, berarti kurang dari 0. Berarti X kurang dari sama dengan 0/6. Jadi X kurang dari sama dengan 0. Ya. Ini untuk X kurang dari negatif 2. Oke, sekarang bagian yang tengah. X di antara negatif 2 dan 5 kita tulis. Untuk X lebih dari negatif 2. Untuk lebih dari negatif 2-nya ini kan ada sama dengannya ya. Berarti pakai sama dengan. Dan X kurang dari 5. Dan X kurang dari 5. Untuk kurang dari ada sama dengannya ya. Oke, kita pakai sama dengan. Nah, maka kita modifikasi ini sesuai daerahnya. Ya. 3X tambah 1 dikurangi 2X plus 4 di tengah tetap 2X plus 4. Dikurangi 2X tambah 4 kurang dari sama dengan 5 dikurangi X di tengah ini berarti masuk ke sini ya, tetap 5 dikurangi X. Selanjutnya kita kerjakan, berarti ini harus dikalikan dulu. Negatif ini punya berdua ini ya, punya berdua berarti jadi 3X tambah 1 negatif 2X. Negatif kali positif 4 berarti jadi negatif 4 dikurangi 5 ditambah X kurang dari sama dengan 0. 3X dikurangi 2X, X ditambah X berarti jadi 2X. 1 dikurangi 4 negatif 3, negatif 3 dikurangi 5 berarti jadi negatif 8 kurang dari sama dengan 0. Berarti 2X kurang dari sama dengan 8. X kurang dari sama dengan 8/2, jadi X kurang dari sama dengan 4. Selanjutnya untuk X lebih dari 5, nggak ada sama dengannya ya. 3X tambah 1 dikurangi nilai mutlak 2X plus 4 menjadi 2X plus 4. Kurang dari atau sama dengan 5 dikurangi X menjadi negatif 5 tambah X. Negatif 5 ditambah X. Berarti 3X tambah 1, negatif kali 2X, negatif 2X, negatif kali 4 berarti jadi negatif 4, plus 5, min X, kurang dari sama dengan 0. 3X dikurangi 2X, X kurangi X berarti 0 ya, nggak usah ditulis berarti. 1 dikurangi 4, negatif 3, negatif 3 ditambah 5. Berarti 2. Berarti 2 kurang dari 0. Nah, berarti ini 2 kurang dari 0 kan salah ya? Salah, berarti atau salah ini tidak memenuhi syarat. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya berarti 2 ini. X kurang dari 0 dan X kurang dari atau sama dengan 4. 0 dan 4, keduanya ini selang tertutup ya, selang tertutup 0 dan 4. Nah, X kurang dari 0 berarti ke sini, ke arah sini, dan X kurang dari
atau sama dengan 4. Berarti ke sini. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah gabungan dari kedua pertidaksamaan ini. Berarti yang diarsip berarti semua yang daerah sini. Nah, maka himpunan penyelesaiannya kalau kita lihat di garis bilangan ini, berarti kalau digabung berarti semuanya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 4. Nah, seperti itu ya. Oke, satu soal lagi ya, supaya lebih paham. Soal nomor 2, tipe soal 3, pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak X dikurangi 3, dikurangi nilai mutlak 1 dikurangi 2X, kurang dari atau sama dengan X tambah 2. Untuk tipe soal 3 ini, kita hanya bisa menggunakan cara definisi ya, karena dia ada fungsi dan ada nilai mutlak. Di sini ada 2 buah nilai mutlak, kita definisikan satu persatu. Nilai mutlak X kurang 3 sama dengan X kurang 3 jika X lebih dari sama dengan 3, dan negatif X tambah 3 jika X kurang dari 3. Nilai mutlak 1 dikurangi 2X adalah 1 dikurangi 2X jika X lebih dari sama dengan, oke, kita buat titik pemecahnya, 1 dikurangi 2X sama dengan 0, berarti negatif 2X sama dengan negatif 1. Oke, berarti kedua ruas dikali negatif 1, ya berarti X sama dengan 1/2. Oke, ingat, kalau dikalikan negatif, tanda pertidaksamaan ini berbalik arah menjadi kurang dari sama dengan setengah. Kemudian, ini dikalikan negatif menjadi negatif 1 ditambah 2X. Jika X kan harusnya kurang dari ya, karena tadi dikalikan negatif, ini menjadi lebih dari setengah. Kemudian syaratnya kita gabung titik pemecah setengah dengan 3. Untuk titik pemecah 3 berarti lebih dari 3 ke arah sini, kita gunakan X kurang 3, dan kurang dari 3 kita gunakan negatif X tambah 3. Untuk titik pemecah setengah, ya, lebih dari setengah, kita gunakan ini berarti negatif 1 tambah 2X. Untuk kurang dari setengah, kita gunakan 1 dikurangi 2X. Maka kalau kita perjelas titik pemecahnya, ini terlihat 3 daerah. Daerah ini, tengah, dan sebelah sini. Untuk X kurang dari setengah. Untuk X kurang dari setengah ini ada sama dengannya. Modifikasi soal, nilai mutlak X min 3 untuk di X kurang dari setengah ini menjadi negatif X tambah 3. Ya, berarti menjadi negatif X tambah 3. Kemudian dikurangi nilai mutlak 1 dikurangi 2X. Di sini menjadi 1 dikurangi 2X. Kemudian kurang dari atau sama dengan X tambah 2. Ya. Kemudian kita kerjakan, berarti menjadi negatif X tambah 3. Nah, negatif ini punya berdua, jadi harus dikalikan. Negatif kali 1, negatif 1. Negatif kali negatif 2X, jadi tambah 2X. Negatif X dikurangi 2, kurang dari sama dengan 0. Negatif X tambah 2X, X kurangi X berarti 0 ya. Nggak usah ditulis, berarti 3 dikurangi 1, 2. 2 dikurangi 2, 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti ini benar. Nah, berarti untuk X kurang dari sama dengan setengah ini nilainya benar. Kemudian yang tengah. Untuk X lebih dari setengah,
kurang dari 3. Kurang dari 3. Ya, kita lihat di sini X lebih dari setengah. Nggak ada sama dengannya. Kalau X kurang dari 3 juga nggak ada sama dengannya, berarti begini ya. Kita modifikasi ini sesuai daerahnya. Nilai mutlak X plus 3 di tengah menjadi ini ya, negatif X tambah 3. Berarti negatif X tambah 3 dikurangi nilai mutlak 1 dikurangi 2X di tengah, negatif 1 tambah 2X. Jadi negatif 1 tambah 2X kurang dari sama dengan X tambah 2. X tambah 2. Nah, kita sederhanakan, berarti ini menjadi negatif X tambah 3. Negatif ini harus dikalikan karena negatif ini milik berdua. Ya, jadi negatif kali negatif 1 berarti jadi positif 1. Negatif dikali 2X menjadi negatif 2X, berarti kurang dari sama dengan X plus 2, bisa kita tulis negatif X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Ya. Kemudian negatif X dikurangi 2X itu negatif 3X dikurangi X, berarti negatif 4X ya. Negatif 4X. 3 ditambah 1, 4. 4 dikurangi 2 berarti 2. Kurang dari sama dengan 0. Negatif 4X kurang dari sama dengan negatif 2. Kita lihat di sini X-nya kan dikalikan negatif 4. Berarti kalau kita mau jadikan ini X, berarti kedua ruas harus dibagi negatif 4. Nah, kalau pertidaksamaan kemudian dibagi angka negatif, maka tandanya berbalik arah ya. Ingat di sini jangan lupa. Oke, jadi ini X lebih dari sama dengan, ya ini kan tadi dibagi negatif 4 jadi 1 ya. Ini dibagi negatif 4 menjadi setengah. Ya, jadi X lebih dari sama dengan setengah. Kemudian yang terakhir untuk X lebih dari 3. Untuk lebih dari 3 ada sama dengannya. Ya, modifikasi ini lebih dari 3. Jadi nilai mutlak X kurang 3 menjadi X kurang 3 dikurangi nilai mutlak 1 dikurangi 2X menjadi negatif 1 tambah 2X. Negatif 1 tambah 2X kurang dari atau sama dengan X tambah 2. Kita sederhanakan. Berarti ini menjadi X kurang 3, negatif ini dikalikan. Berarti negatif kali negatif 1, positif 1, negatif dikali plus 2X, berarti jadi negatif 2X. Nah, berarti ini boleh ditulis negatif X, negatif 2, kurang dari sama dengan 0. X dikurangi 2X, berarti negatif X dikurangi X, berarti negatif 2X. Kemudian negatif 3 ditambah 1 berarti negatif 2. Negatif 2 dikurangi 2 berarti negatif 4. Berarti kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita mau dapatkan X berarti negatif 2X kurang dari sama dengan 4. Nah, karena X-nya ini dikali negatif 2, kalau kita mau jadikan ini X, berarti kedua ruas harus dibagi negatif 2 sehingga ini menjadi X. Ya, negatif 2X dibagi negatif 2 jadi X. Dan jangan lupa tandanya berbalik arah. Oke? Kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Kemudian 4 dibagi negatif 2 menjadi negatif 2. Nah, jadi ada 3 himpunan penyelesaian. Bisa kita gambarkan di garis bilangan. Ya, berarti kita tuliskan di garis bilangan ada setengah, ada negatif 2. Berarti di sini negatif 2, di sini setengah ya. Oke. Untuk ini berarti karena ada sama dengannya, ada sama dengannya, ada sama dengannya, berarti selangnya tertutup semua. Nah, berarti untuk himpunan penyelesaian 1, X kurang dari sama dengan setengah ini bernilai benar, berarti X kurang dari atau sama dengan
setengah ya. Berarti ini. Kemudian X lebih dari atau sama dengan setengah, berarti ya ke sini. Ya, terus X lebih dari atau sama dengan negatif 2 berarti ke sini ya. Kalau kita gabung ketiga himpunan penyelesaian ini, berarti yang diarsir adalah semua daerah. Nah, maka untuk himpunan penyelesaiannya adalah X anggota bilangan real atau semua angka di garis bilangan. Oke, seperti itu untuk tipe soal 3. Selanjutnya kita akan bahas tentang soal cerita atau masalah kontekstual tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Masalah kontekstual saya ambil dari buku ini. Untuk nomor 1 ini ada di halaman 27. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit ibu dan anak. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius, maka harus dimasukkan ke inkubator selama 2 hari. Suhu inkubator harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Bayi tersebut lahir dengan berat badan seberat 2100 sampai 2500 gram. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius, tentukan interval perubahan suhu inkubator. Oke, jadi perhatikan di soal cerita ini. Jadi di sini diketahui ada seorang bayi lahir prematur. Nah, kalau bayi lahir prematur yang berat badannya dari 2100 sampai 2500 gram ini disebut berat badan bayi rendah ya. Maka selama 2 hari bayi tersebut harus diatur suhu tubuhnya agar tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius. Nah, di dalam inkubator. Nah, suhu inkubator tersebut itu harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius, tidak boleh kurang dari 32 derajat Celcius, dan tidak boleh lebih dari 35 derajat Celcius. Karena agar suhu tubuh bayinya itu tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius. Berarti di sini bisa dikatakan suhu normal bayi itu adalah 34 derajat Celcius. Kenapa suhu inkubator itu harus dipertahankan berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius? Kenapa demikian? Nah, karena suhu ruangan bisa membuat suhu inkubator itu menyimpang sebesar 0, derajat Celcius. Jadi, suhu inkubator kadang-kadang terpengaruh oleh suhu ruangan. Nah, perintahnya adalah kita harus menentukan berapa interval perubahan suhu inkubator. Dari kata interval perubahan suhu ini dapat kita simpulkan bahwa ini adalah soal pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau pada persamaan nilai mutlak di pembahasan sebelumnya itu kita menentukan berapa peningkatan maksimum dan peningkatan minimumnya, angkanya berapa. Namun untuk pertidaksamaan ini adalah intervalnya dari batas berapa sampai berapa. Pernah saya jelaskan bahwa nilai mutlak itu berkaitan dengan konsep perubahan. Apa itu di persamaan nilai mutlak maupun di pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin kalian masih ingat ya, bahwa konsep perubahan adalah selisih dari tidak normal dikurangi normal, atau akhir dikurangi awal, itu dikatakan perubahan. Oke, sekarang
Apa yang diketahui di soal cerita tadi? Berarti kita harus mencari unsur-unsur ini di dalam soal cerita tersebut. Seorang bayi lahir prematur di sebuah rumah sakit. Untuk mengatur suhu tubuh bayi tetap stabil di suhu 34 derajat Celcius. Nah, di situ muncul pertanyaan, kenapa harus stabil di suhu 34 derajat Celcius? Nah, berarti bisa kita katakan 34 derajat Celcius adalah suhu normal bayi. Ya, berarti kita ambil di sini salah satu unsur tentang normal. Berarti di sini adalah suhu normal bayi 34 derajat Celcius. Kemudian kita cari apakah ada istilah tidak normal atau perubahan. Ya, kita lihat di kalimat. Jika pengaruh suhu ruangan membuat suhu inkubator menyimpang sebesar 0,2 derajat Celcius. Nah, kalau terjadi penyimpangan suhu, nah berarti bisa kita sebut itu sebagai perubahan suhu akibat suhu ruangan adalah sebesar 0,2 derajat Celcius. Untuk poin ini berarti kemungkinan adalah yang kita cari ya. Berarti ditanya interval perubahan suhunya dari batas berapa sampai berapa. Maka kita bisa jawab sesuai konsep perubahan. Berarti jika kita misalkan ini tidak normal ini yang kita cari, berarti misalnya menjadi variabel T karena suhu itu kan biasanya lambangnya T ya. Berarti T dikurangi suhu normal bayi adalah 34 derajat Celcius. Kemudian perubahan suhunya adalah 0,2 derajat Celcius. Batasnya sampai 0,2 derajat Celcius kan? Nah, berarti tidak akan lebih dari 0,2 derajat Celcius. Kalau tidak lebih dari 2 derajat Celcius berarti kalau tidak lebih dari berarti kurang dari sama dengan 0,2. Nah, ini karena kita mencarinya interval perubahan suhu berapa batas terendah sampai tertingginya, maka ini adalah konsep nilai mutlak. Nah, berarti nanti selanjutnya kita akan cari penyelesaian nilai mutlak T dikurangi 34 kurang dari atau sama dengan 0,2. Masih ingat cara penyelesaiannya? Kita bisa gunakan sifat nilai mutlak X kurang dari sama dengan A ya. Berlaku sifat ini berarti kalau kurang dari ini berarti irisan ya, dan nah berarti X kurang dari sama dengan A ya, dan X lebih dari sama dengan negatif A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan sifat yang ini, berarti menjadi T dikurangi 34 kurang dari sama dengan 0,2 dan T dikurangi 34 lebih dari sama dengan negatif 0,2. Kalau kita menghendaki ini menjadi T berarti semuanya harus ditambah 34 ya supaya jadi T. Jadi T dikurang 34 ditambah 34 menjadi T. 0,2 kita tambah dengan 34. Sebelah sini juga sama. Negatif 0,2 juga ditambah 34. T kurang dari sama dengan 0,2 ditambah 34 berarti menjadi 34,2. Kemudian negatif 0,2 ditambah 34 ini sama saja dengan 34 dikurangi 0,2 menjadi 33,8. Jadi interval perubahan suhu inkubator adalah T kurang dari atau sama dengan 34,2 derajat Celcius sampai
33,8 derajat Celcius. Nah, seperti ini ya. Soal nomor 2 ada di halaman 29. Tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Dia berencana menembak objek yang telah ditentukan dengan jarak tertentu. Jika X sama dengan 0 adalah posisi diam tentara tersebut, maka pola lintasan peluru yang mengarah ke objek dan diperkirakan memenuhi persamaan 0,480x dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y dikurangi 0,475x dikurangi 0,35 sama dengan 0. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter akibat pengaruh perubahan arah tersebut? Oke, perhatikan di soal ini ada tentara melakukan latihan menembak di sebuah daerah yang bebas dari warga sipil. Tentu saja memang kalau latihan menembak harus di daerah yang bebas dari warga sipil ya, karena berbahaya ya. Jadi tentara tersebut ini berencana menembak objek dalam keadaan diam. Nah, pola lintasan pelurunya itu berbentuk persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Bentuk persamaannya itu adalah 0,480x dikurangi Y tambah 0,33 sama dengan 0. Ini adalah pola lintasan peluru berbentuk garis lurus. Tentu saja lintasan peluru itu bentuknya pasti garis lurus ya. Masa melingkar-lingkar gitu ya. Seperti itu kurang lebih. Oke. Selanjutnya diketahui ada pengaruh kecepatan angin dan hentakan senjata sehingga nanti kemungkinan lintasan peluru itu dapat berubah menjadi Y dikurangi 0,475x dikurangi 0,35 sama dengan 0 dan lintasannya itu akan menyimpang ya, akan berubah sejauh 0,05 meter. Nah, sekali lagi kalau kita menemukan soal cerita tentang nilai mutlak, maka akan berhubungan dengan konsep perubahan selisih dari tidak normal dengan normal. Nah, berarti kita harus mencari unsur-unsur ini. Ya, kita lihat lagi ya soalnya. Perhatikan kalimat tentara berencana menembak objek. Ya, lintasan pelurunya pada saat keadaan diam adalah 0,480x dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Ya, perlu dipahami di sini berarti ini adalah perkiraan awal pola lintasan peluru. Ya. Atau normalnya kalau saat diam pola lintasan pelurunya adalah 0,480x dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Maka berdasarkan kalimat tersebut kita bisa tentukan bahwa yang diketahui adalah pola lintasan peluru normal, yaitu 0,480x dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Nah, selanjutnya perhatikan kembali. Kecepatan angin dan hentakan senjata akan mempengaruhi pergerakan peluru sehingga kemungkinan lintasan peluru dapat berubah menjadi Y kurang 0,475x dikurangi 0,35 sama dengan 0. Oke, berarti lintasan pelurunya ini terpengaruh oleh
kecepatan angin dan hentakan senjata, berarti menjadi tidak normal lagi ya. Nah, berarti bisa dikatakan pola lintasan peluru tidak normal. Y dikurangi 0,475 X dikurangi 0,35 sama dengan 0. Kemudian diketahui lagi, perhatikan kalimat. Pada jarak berapakah lintasan peluru akan menyimpang sejauh 0,05 meter? Berarti penyimpangan lintasan peluru atau bisa disebut perubahan 0,05 meter. Nah, berarti ditanya, jadi kalau dikaitkan dengan konsep perubahan, perubahan itu adalah selisih tidak normal dikurangi normal. Nah, perhatikan di sini ini adalah bentuk persamaan garis lurus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, maka kita perlu ubah dulu ini menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C ya, karena di sini ada sama-sama ada Y ya. 0,480 X dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0. Kita ubah menjadi Y sama dengan, berarti 0,480 X tambah 0,33 sama dengan Y, atau Y sama dengan 0,480 X ditambah 0,33. Nah, berarti ini Y yang pertama bentuk Y sama dengan MX plus C ya. Oke, sekarang untuk yang ini, lintasan peluru tidak normal, kita ubah juga dari bentuk AX plus BY plus C sama dengan 0 menjadi Y sama dengan MX plus C. Kan Y dikurangi 0,475 X dikurangi 0,35 sama dengan 0, maka Y sama dengan, ini jadi positif ya, 0,475 X ditambah 0,35. Nah, berarti menjadi seperti ini ya. Kenapa kita ubah menjadi Y? Karena di sini kan dua variabel, X dan Y, X dan Y. Nah, karena di sini sama-sama ada Y, nah kita bisa jadikan dia satu variabel. Jadi dibuat Y sama dengan gitu. Jadi nanti kita tinggal mengurangkan variabel X-nya gitu ya. Oke, ini jadi kita bisa ganti ya. 0,480 X dikurangi Y ditambah 0,33 sama dengan 0 ini sama dengan Y sama dengan 0,480 X tambah 0,33. Nah, untuk supaya tempatnya lebih efisien, boleh kita ubah ya. Boleh kita ubah ini karena nilainya sama. Menjadi Y sama dengan 0,480 X 0,480 X ditambah 0,33 itu ya. Ini boleh kita hapus. Nah, selanjutnya Y dikurangi 0,475 X dikurangi 0,35 sama dengan 0 ini nilainya sama dengan Y sama dengan 0,475 X ditambah 0,35. Nah, boleh kita ganti ini ya. Jadi satu variabel. Y sama dengan 0,475 X ditambah 0,35. Oke, kalau kita kaitkan dengan konsep perubahan, nah penyimpangan lintasan peluru sebesar 0,05 meter ini bisa kita katakan sebagai perubahan karena dia ada penyimpangan kan. Nah, berarti 0,05 ini adalah nilai mutlak tidak normal dikurangi normal. Tidak normalnya kan ini nih. Nah, Y-nya kan sudah dikurangi nih, sama ya Y. Berarti kita tinggal kurangkan 0,475 X ditambah 0,35
dikurangi 0,480x ditambah 0,33. Oh ya, penyimpangannya itu adalah sebesar 0,05 meter. Nah, berarti penyimpangannya itu tidak lebih dari 0,05 meter. Kalau tidak lebih dari, berarti kurang dari atau sama dengan. Nah, gitu ya. Berarti kita kurangkan ini. 0,475x dikurangi 0,480x, 0,05x. Ya. Kemudian 0,35 dikurangi 0,33, 0,02. Ya, kurang dari sama dengan 0,05. Nah, sehingga kita dapatkan model matematika untuk masalah kontekstual tadi, yaitu nilai mutlak 0,05x ditambah 0,02 kurang dari atau sama dengan 0,05. Maka kita hitung ini ya. Nah, maka soalnya menjadi nilai mutlak 0,005x dikurangi 0,02 kurang dari sama dengan 0,05. Nah, kalau kita lihat bentuknya, maka bentuknya ini untuk alternatif penyelesaiannya bisa kita gunakan sifat ini. Nilai mutlak X kurang dari sama dengan A berlaku X kurang dari sama dengan A dan X lebih dari sama dengan negatif A. Jadi ini menjadi 0,005x dikurangi 0,02 kurang dari sama dengan 0,05 lebih dari sama dengan negatif 0,05 ya. Jika kita menghendaki ini menjadi X, maka kita harus hilangkan ini dan ini. Nah, berarti pertama-tama kita tambahkan 0,02, di sini juga ditambah 0,02, di sini juga ditambah 0,02 menjadi 0,005x kurang dari sama dengan 0,05 ditambah 0,02. Di sini juga sama, negatif 0,05 ditambah 0,02 ya. Kemudian kita hitung terlebih dahulu menjadi 0,05x kurang dari sama dengan 0,07 lebih dari sama dengan negatif 0,03 ya. Kalau kita mau jadikan x berarti semua dibagi 0,005, berarti 0,07 dibagi 0,005 negatif 0,03 dibagi 0,005 sehingga X kurang dari sama dengan 14 ya, dan X lebih dari sama dengan negatif 6. Nah, jadi di sini diperoleh pola lintasan peluru ini akan menyimpang sebesar 0,05 meter pada jarak antara negatif 6 sampai 14 meter. Nah, namun di soal itu kan dijelaskan bahwa si tentara tersebut mulai menembak pada saat jaraknya adalah 0 ya. Jaraknya di titik 0 atau pada saat jaraknya diam. Tidak ada jarak negatif kan? Nah, maka misalnya ini seorang tentara, dia mulainya ini adalah di titik 0, maka akan menyimpang sebesar 0,05 meter sampai jarak 14 meter. Nah, sedangkan untuk jarak sampai dengan negatif 6-nya ini kita tidak ambil ya. Karena yang awalnya kan dia jaraknya adalah negatif 6 sampai 14. Karena si tentara ini dia mulai menembak pada saat diam di jarak X sama dengan 0, maka kita iris lagi sehingga untuk himpunan penyelesaian masalah kontekstual ini kita ambil jarak yang realistis ya, adalah 0 sampai 14 meter ya. Jadi jarak
lintasan peluru menyimpang sejauh 0,05 meter adalah dari jarak 0 sampai 14 meter. Nah, seperti itu ya. Jadi lintasan peluru menyimpang sebesar 0,05 meter itu terjadi di jarak sejauh 14 meter dari titik diam tentara itu menembak. Demikianlah pembahasan kita tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Kita sudah bahas tentang tipe soal 1, tipe soal 2, tipe soal 3, dan soal cerita. Alhamdulillah lengkap semuanya. Semoga bermanfaat.